Halo semuanya, pada video IPS kali ini kita akan belajar mengenai interaksi antar negara di benua-benua bagian yang kedua. Jika pada bagian yang pertama kemarin ingat, kita membahas mengenai keberadaan negara-negara apa aja sih yang ada di masing-masing benua. Kali ini kita akan berlanjut ke interaksi antar negara di tiap-tiap benua, atau lebih tepatnya hubungan antar benua. Ya, interaksinya seperti apa? Nah, terjadinya interaksi antar negara dari berbagai benua itu dilatar belakangi oleh hal-hal berikut ini. Ya, yang pertama adanya persamaan dalam berbagai aspek. Misalnya persamaan letak geografis seperti ASEAN, Uni Eropa. Kemudian persamaan ideologi, contohnya NATO. Persamaan agama, contohnya OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Kemudian persamaan sumber daya alam, contohnya adalah organisasi OPEC atau Oil Petroleum Ex Wah, lupa saya. OPEC itu tentang mengenai ekspor uh, minyak bumi. Kemudian faktor yang kedua atau latar belakang yang kedua yaitu perbedaan sumber daya alam. Kita tahu setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sumber daya alam antar satu negara dengan negara lainnya pun berbeda. Contohnya seperti kurma itu hanya tumbuh subur di Arab Saudi, sementara di Malaysia tidak, ya karena perbedaan eh, kondisi wilayah. Hal ini dapat menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan nasional. Contohnya Indonesia harus mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam karena produksi beras yang dihasilkan tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Latar belakang keempat yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu kerjasama Indonesia dan Jepang. Nah, Jepang melakukan spesialisasi dalam produksi industri sepeda motor dan mobil yang kemudian diekspor ke Indonesia. Nah, sebaliknya Jepang banyak membeli hasil tambang dan perkebunan dari Indonesia. Yang kelima, adanya kelebihan atau kekurangan hasil produksi. Yang keenam, adanya kemajuan transportasi antar negara. Nah, kemajuan bidang transportasi menyebabkan interaksi antar negara semakin mudah dilakukan. Seperti misalnya dulu pas tahun sebelum adanya mesin uap. Nah, kita kan kita berkunjung ke antar negara itu hanya menggunakan dengan kapal laut. Tapi setelah mesin uap ditemukan, mesin-mesin makin canggih, ditemukan pesawat terbang, akhirnya kita hanya pergi ke tiap negara itu hanya cukup perlu dengan menggunakan tidak hanya kapal laut tapi juga pesawat terbang dan lebih praktis. Ya, tidak memakan waktu yang lama. Kalau menggunakan kapal laut kan memakan waktu berhari-hari. Kemudian adanya hubungan diplomatik atau hubungan resmi antar negara. Nah, perdagangan dan kerjasama itu tidak akan terjadi di antara negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Contohnya Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Malaysia, punya hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Jadi mereka bisa melakukan kerja sama antar negara. Nah, kalau dengan uh, yang tidak Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan negara mana, contohnya dengan Israel. Jadi mereka tidak bisa melakukan kerjasama seperti melakukan ekspor impor, ya ekspor ke Israel ataupun impor dari Israel, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampaknya interaksi antar negara yang ada di tiap-tiap benua ini? Nah, ada 3 dampaknya ya. Yang pertama munculnya hubungan diplomatik antar negara, kemudian yang kedua berjalannya aktivitas perdagangan internasional, dan yang ketiga adalah lahirnya bentuk-bentuk kerjasama internasional. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu munculnya hubungan diplomatik antar negara. Negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik harus menempatkan perwakilan diplomatik ke negara lain di bawah kepemimpinan seorang duta besar atau punya nama lain ambasador. Tujuan hubungan diplomatik itu ada antara lain yaitu memelihara kepentingan negaranya di negara penerima. Sehingga jika terjadi suatu urusan, perwakilan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Ya. Misalnya seperti buronan, ya
kabur ke luar negeri. Biasanya itu kayak buronan korupsi itu pergi ke luar negeri, dan misalnya perginya ke mana ya, ke Singapura. Nah, perwakilan diplomatik yang ada di Indonesia yang ada di Singapura itu harus bisa bekerja sama dengan di negara tersebut untuk mencari buronan yang kabur dari Indonesia. Kemudian melindungi warga negara yang bertempat tinggal di negara penerima. Misalnya kalau di Malaysia ya kita akan sering bisa mengalami kasus-kasus KDR, bukan KDRT, penganiayaan terhadap TKI, TKA, TKI, TKW. Nah biasanya itu perwakilan diplomat itu turun tangan ya, duta besar itu turun tangan untuk menyelesaikan kasus itu tadi, kekerasan atau penganiayaan TKI di negara Malaysia. Kemudian menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima ya. Kalau ini misalnya seperti ya tadi mencari buronan, kemudian ada kerjasama tertentu ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu berjalannya aktivitas kemudian Kemudian dampak yang kedua, berjalannya aktivitas perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara yang memenuhi kebutuhan bersama. Jadi bisa dua negara atau bisa lebih. Kalau lebih itu biasanya terwadahi dalam suatu organisasi. Apa saja manfaatnya? Ya, dari adanya perdagangan internasional ini, yang pertama terjadi tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, faktor-faktor produksi bebas bergerak sampai melatih batas-batas negara. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam berproduksi cenderung mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri ya. Kemudian yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara. Nah, ya jadi kalau dapat diproduksi oleh negara sendiri, maka harus mendatangkan atau impor dari negara lain. Misalnya kita impor mobil dari Jepang, dari Korea, dari Amerika. Nah, dampak yang ketiga, lahirnya bentuk-bentuk kerjasama internasional yang antara lain sebagai berikut. Ada 3 jenis kerjasama ya, kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Nah, kalau kerjasama bilateral ini antara dua negara ya. Contohnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika Serikat. Kemudian kerjasama regional ya. Kerjasama regional ini kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan tertentu ya. Dan terwadahi dalam suatu organisasi. Misalnya ASEAN. ASEAN ini untuk mewadahi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada APEC. APEC ini untuk mewadahi negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Pasifik. Kemudian ini adalah logo dari Pacific Island Forum, PIF ya. Organisasi ini untuk mewadahi negara-negara di kawasan Pasifik ya, Kepulauan Pasifik. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini adalah organisasi miliknya ASEAN, namun khusus untuk mengurusi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ini adalah Uni Afrika atau African Union. Ya, jadi ini adalah bentuk kerjasama, organisasi kerjasama dari negara-negara di kawasan Afrika, seluruh benua Afrika. Kemudian ada ini logonya Uni Eropa. Ya. Uni Eropa ini adalah kerjasama di wilayah benua Eropa ya. Jadi negara-negara di wilayah Eropa ini tergabung dalam satu organisasi yang namanya European Union. Kemudian ada ADB, Asian Development Bank.
ADB ini adalah khusus menangani masalah perekonomian ya, dan mewadahi negara-negara yang ada di wilayah benua Asia. Kemudian ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini dilakukan oleh banyak negara, tidak terbatas pada suatu kawasan tertentu. Jadi bisa mencakup antar negara dan bisa berbagai latar belakang. Yang utama ada FAO, Food and Agriculture Organization. Ini adalah organisasi di bawah naungan PBB ya. Jadi ini adalah organisasi yang khusus menangani tentang masalah pertanian, hasil pertanian. Nah, kemudian ada ILO, International Labour Organization. Ini adalah organisasi yang mengenai mewadahi, masih bagiannya dari PBB juga. Ini mengenai permasalahan perburuhan, buruh-buruh di berbagai negara yang menjadi anggota dari ILO. Kemudian ada UNWTO, World Tourist Organization. Ya, ini adalah organisasi yang menangani pariwisata. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund, yaitu organisasi yang khusus memberikan pinjaman ke tiap-tiap negara yang berkembang. Biasanya yang butuh IMF itu biasanya negara-negara yang berkembang. Kemudian ini adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ya, NATO ini adalah organisasi militer ya, yang berdiri sejak tahun 49 dan ini mewadahi negara-negara yang punya paham sama dengan Amerika Serikat, yaitu liberal. Kemudian ada OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Ya, OKI ini adalah organisasi yang mewadahi negara-negara Islam di dunia. Indonesia juga masuk di dalamnya. Kemudian ada ISDB, Islamic Development Bank. Islamic Development Bank ini adalah organisasi ya tentang ekonomi juga, ini mewadahi perekonomian, ekonomi yang ada di negara-negara Islam. Ya. Kemudian ini adalah OPEC. Nah ya, OPEC ini baru ingat saya, singkatannya adalah Organization of Petroleum Exporting Countries. Ya, ini anggotanya dari negara-negara yang menghasilkan minyak bumi. Ya, yang tujuannya ini untuk mengatur harga minyak bumi, kemudian bagaimana kerjasamanya antar negara. Ya, itu tadi mengenai penjelasan dari hubungan antar negara di wilayah-wilayah benua, khususnya dalam hubungan diplomatik, dalam hubungan kerjasama. Nah, sudah cukup sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa pada video yang lain. Bye-bye.